Meskipun ada resiko, meskipun ada sesuatu yang berat, meskipun kadang tidak mudah, itu mempunyai seorang penghibur yang kemudian terus mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seberat apapun, kadangkala ada muncul kegembiraan, sesulit apapun, seringkali juga kemudian kita tetap bahagia. Maka apa yang dialami oleh kepala penjara ini secara pribadi menginspirasi saya untuk juga bisa bergembira atas iman, berbangga atas iman yang sekarang ini kita punyai bersama. Ya persis seperti yang disampaikan Paus Fransiskus sebenarnya, ketika kita ingin menjadi pewarta kabar gembira, apakah kita sudah gembira terlebih dahulu dengan iman yang kita punyai sekarang? Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya adalah bagaimana kita kemudian mendengarkan Sang Penghibur, Roh Kudus yang terus mengobarkan semangat kita dalam mengimani Kristus sendiri. Dan semoga kita juga bisa seperti kepala penjara itu, bergembira atas iman kita, berani bersaksi, tapi tetap terus bersuka cita karena kita sudah percaya kepada Kristus sendiri. Gembirakah, bahagiakah kita sebagai pengikut Kristus? Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa Paskah yang ke-6. Kita diajak untuk terus mendengarkan Roh Kudus yang mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita sejati, kami umat-Mu selalu merasa bangga dan bergembira karena diangkat menjadi putra dan putri-Mu. Kiranya kami kelak Kau perkenankan ikut menikmati kebangkitan dan keselamatan abadi demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar
Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya berkatalah Yesus kepada para murid, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kalian yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, maka hatimu sedih. Namun yang kukatakan kepadamu benar adanya. Lebih berguna bagi kalian bila aku pergi, sebab bila aku tidak pergi, penghibur takkan datang kepadamu. Sebaliknya bila aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kalian. Dan kalau penghibur datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana seorang kepala penjara kemudian minta dibaptis setelah melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya ketika Paulus dan Silas di penjara, lalu gempa dan seterusnya, seperti yang tadi kita dengarkan. Yang menarik bagi saya adalah kalimat terakhir tadi. Lalu ia membawa mereka ke rumah dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia amat bergembira bahwa dia dan seisi rumahnya percaya kepada Allah. Mengapa bagi saya ini menarik? Kepala penjara itu kan ya salah satu yang memenjarakan Paulus dan Silas. Ketika dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, itu kan berarti ada resiko dia juga akan bisa mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, yaitu di penjara.
Tetapi ketika dia justru dibaptis dan seisi keluarganya dibaptis, dia bergembira walaupun tahu pasti resikonya ini kalau saya dibaptis, saya ikut Paulus dan Silas, bisa jadi saya juga mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Tapi dia bergembira walaupun ada resiko itu. Hal ini menarik bagi saya dan menjadi permenungan tersendiri bagi saya secara pribadi. Apakah kegembiraan ini juga menjadi kegembiraan kita yang sekarang ini juga menjadi pengikut Kristus? Dan saya kemudian merenungkan kegembiraan itu muncul dari mana? Muncul karena apa yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, meskipun ada resiko, meskipun ada sesuatu yang berat, meskipun kadang tidak mudah, itu mempunyai seorang penghibur yang kemudian terus mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seberat apapun kadangkala ada muncul kegembiraan, sesulit apapun seringkali juga kemudian kita tetap bahagia. Maka apa yang dialami oleh kepala penjara ini secara pribadi menginspirasi saya untuk juga bisa bergembira atas iman, berbangga atas iman yang sekarang ini kita punyai bersama. Ya persis seperti yang disampaikan Paus Fransiskus sebenarnya, ketika kita ingin menjadi pewarta kabar gembira, apakah kita sudah gembira terlebih dahulu dengan iman yang kita punyai sekarang? Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya adalah bagaimana kita kemudian mendengarkan Sang Penghibur, Roh Kudus yang terus mengobarkan semangat kita dalam mengimani Kristus sendiri. Dan semoga kita juga bisa seperti kepala penjara itu, bergembira atas iman kita, berani bersaksi, tapi tetap terus bersuka cita karena kita sudah percaya kepada Kristus sendiri. Gembirakah, bahagiakah kita sebagai pengikut Kristus? Kita hening sejenak. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan abadi, semua saja yang mengharapkan Dikau, Kau beri nafas kehidupan. Kami mohon agar karenanya kami menjadi orang yang selalu mencari kedamaian dan mengusahakan kebahagiaan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Kepada Allah. Haleluya, haleluya.